Shalom sahabat Mitra Rema. Selamat pagi. Hari ini tanggal 13 April 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Pelayanan Kasih yang Tulus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berkata dia melayani Tuhan. Ada banyak orang menamakan dirinya adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Tapi hanya sedikit orang yang bisa membuktikan bahwa dia melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan murni, dengan tulus. Dan pagi ini saya mau share beberapa poin buat saudara tentang pelayanan kasih yang tulus yang perempuan atau Maria berikan kepada Yesus dalam pembacaan kita di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga tadi. Poin yang pertama, pelayanan kasih yang tulus adalah pelayanan yang diberikan tanpa kata-kata, tapi nyata di dalam perbuatan. Kalau saudara lihat perempuan berdosa ini ketika dia masuk mendapati Yesus, dia tidak berkata kepada banyak orang, "Aku mau melayani Tuhan." Dia tidak berkata kepada Yesus, "Aku mau melayanimu Yesus." Tapi dia mengambil tindakan masuk mencari Yesus, duduk di kaki Yesus, dan dia mulai melakukan pelayanan pribadinya kepada Yesus. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sering mengobral perkataan saudara bahwa saudara adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Kata-kata saudara saja itu tidak cukup. Tapi mari selidiki perbuatan saudara. Selidiki tindakan saudara. Apakah saudara benar-benar adalah hamba Tuhan, adalah pelayan Tuhan, atau adalah umat Tuhan yang benar-benar dalam perbuatannya melayani Tuhan? Ada banyak orang dia berkata dia pelayan Tuhan, tapi dia lebih banyak melayani kepentingan dirinya sendiri. Ada banyak orang dia berkata dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, tapi dia lebih banyak melayani keinginan dagingnya sendiri, keinginan apa saja yang dia punya, keinginan dia yang dia pikir itu dia melayani Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari apa yang diteladani oleh perempuan yang mengurapi Yesus. Dia tidak berkata apa-apa bahwa dia adalah pelayan Kristus, tapi dia melakukan pelayanan pribadinya terhadap Kristus. Ini tantangan buat saudara dan saya. Ada begitu banyak orang berkata dia adalah pelayan Tuhan hanya di perkataannya saja, tapi dalam perbuatan dia melayani dirinya sendiri. Dia melayani kepentingannya sendiri. Dia melayani keinginan-keinginan sendiri. Dia melayani hal-hal yang dia mau punya di dalam hidupnya. Tapi dia tidak melayani Yesus secara perbuatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini benar-benar Tuhan mau menegur saudara dan saya pagi ini. Mari miliki karakter hati, roh yang seperti perempuan yang mengurapi Yesus. Dia datang, dia tanpa kata, tapi dia melayani dengan perbuatan yang nyata. Ingat, perbuatan yang nyata. Ada banyak orang ngomong melayani Tuhan, tapi perbuatannya tidak melayani Tuhan, tapi melayani dagingnya, melayani keinginan dagingnya, melayani keinginan yang dia mau dia kejar untuk memenuhi, memuaskan dirinya sendiri. Tapi hari ini kita belajar untuk tidak lagi melakukan itu.
Mari kita melakukan pelayanan kasih yang murni, yaitu kita benar-benar melayani Tuhan, melayani dengan perbuatan. Yang kedua, poin yang kedua, perempuan ini masuk dan melayani Yesus dengan kasih yang murni. Kasih yang murni itu memberi, bukan menerima. Perhatikan, perempuan ini dia datang dan membawa minyak narwastu yang mahal, bukan minyak narwastu yang sisa, bukan minyak narwastu yang basi, bukan minyak narwastu yang KW, atau bukan minyak narwastu hasil hutang dari orang lain lalu dia bawa untuk melayani Yesus. Perhatikan, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa pelayanan kasih yang murni, yang tulus yang kita berikan bagi Tuhan harus pelayanan kasih yang berasal dari pengorbanan yang kita buat sendiri. Bukan tunggu orang berkorban, hasil orang berkorban lalu kita ambil lalu kita datang melayani Tuhan. No. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya perempuan ini membutuhkan waktu dari hari lepas hari untuk menabung berapa banyak uang sampai dia bisa membelikan minyak narwastu yang murni, yang mahal ini untuk dia datang dan meminyaki kaki Yesus, melayani Yesus, melakukan pelayanan kasih terhadap Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang Tuhan bertanya buat saudara dan saya, apa yang saudara korbankan waktu saudara datang melayani Tuhan? Apakah saudara hanya mengorbankan kata-kata saudara saja? Aku mau melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Itu bukan yang diteladani di dalam Alkitab. Tapi yang Tuhan mau, saudara benar-benar melakukan pelayanan itu dengan pengorbanan yang tulus dari dirimu sendiri, dari hatimu sendiri, dari hasil keringatmu sendiri, bukan dari hasil sumbangan, bukan dari hasil mengemis, bukan dari hasil penipuan, tapi dari hasil pribadimu sendiri yang saudara kumpulkan lalu saudara pakai untuk melayani Tuhan. Berapapun yang saudara berikan kepada Tuhan, apapun yang saudara korbankan kepada Tuhan dalam sebuah pelayanan, jika itu benar-benar dari pribadimu yang berkorban, maka saudaralah orang yang melakukan pelayanan kasih dengan tulus, bukan hasil pinjaman, bukan hasil hutang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau mengajar saudara dan saya pagi ini. Dia tidak menuntut banyak hal dari saudara dan saya. Tapi jika saudara menamakan diri saudara adalah pelayannya, maka mari berkorban bagi dia. Berkorban dari dirimu sendiri. Berkorban dari jeri lelahmu sendiri. Bukan tunggu orang memberi baru saudara berkorban bagi Tuhan. Itu namanya menipu. Mari belajar memberi dari apa yang saudara punya. Berkorban dari apa yang saudara miliki. Jangan tunggu orang berkorban baru saudara ambil korban orang baru saudara bawa dan melayani Tuhan. Itu saudara menipu Tuhan, menipu diri sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, perempuan ini melakukan pelayanan kasih yang tulus tanpa kata, tapi menghasilkan bau yang sangat semerbak. Kalau saudara lihat waktu perempuan itu meminyaki kaki Yesus, dia tidak pengumuman kepada orang-orang di situ bahwa, nih aku datang bawa minyak yang wangi loh. Dia juga nggak bilang kepada Yesus, Yesus aku bawa minyak yang termahal, aku bawa minyak yang wangi banget. No, dia diam. Tapi waktu dia melakukan pelayanan kepada Yesus, waktu dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu, maka Alkitab mencatat dalam pembacaan tadi bahwa wangi minyak itu memenuhi seluruh ruangan di rumah itu. Semua orang bisa mencium wanginya. Apa yang mau Tuhan katakan di poin yang ketiga ini? Pelayanan kasih yang tulus dan murni itu pasti menghasilkan bau yang wangi. Akan semerbak di mana-mana. Tapi pelayanan kasih yang palsu, pelayanan kasih yang tidak murni, yang motivasinya hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu tidak akan membawa wangi, tidak akan membawa bau yang wangi, tapi akan membawa bau yang busuk. Ada modusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah pelayanan kasih yang kita lakukan hari ini adalah pelayanan kasih yang tulus dan murni? Yakin itu akan berbau harum dan semerbak. Tapi pelayanan kasih yang
palsu, yang KW, itu pasti akan berbau busuk. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir, pelayanan kasih yang murni, yang tulus, yang ditunjukkan oleh perempuan itu adalah pelayanan kasih yang tanpa meminta dari Tuhan. Seringkali hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia buat pelayanan yang belum tentu juga murni, lalu dia bilang, aku kan hamba Tuhan, aku pantas dong menerima dari Tuhan. Ini pelayan yang sombong. Ada juga yang berkata gini, aku kan sebagai hamba Tuhan, aku kan melayani Tuhan, jadi pantas dong orang memberi ke aku. Itu perkataan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena firman Allah menunjukkan hari ini bahwa waktu kita benar-benar melakukan pelayanan yang tulus kepada Tuhan, perempuan ini ternyata tidak meminta apa-apa dari Yesus. Tapi kami percaya, saudara dan saya pasti percaya, perempuan ini mendapatkan kasih yang besar dari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak saudara dan saya melayani dan kita selalu tuntut? Karena kita sudah melayani Tuhan, maka kita mau Tuhan juga memberkati kita. Itu bukan pelayanan yang tulus. Itu bukan pelayanan kasih yang murni. Tapi itu pelayanan kasih yang ada modusnya. Saya percaya keempat poin ini mau mendidik saudara dan saya pagi ini. Mau mengoreksi saudara dan saya pagi ini. Apakah sampai hari ini pelayanan kita yang bertahun-tahun adalah pelayanan kasih yang murni kepada Tuhan? Atau pelayanan yang modus? Saudara dan saya dapat menjawabnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melayani Tuhan dengan kasih yang tulus dan murni. Amin.